Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini materi kita yaitu algoritma run length encoding. Ya, algoritma RLE biasanya disebut. Nah, algoritma ini kalau dari buku kita yaitu buku David Solomon mengenai Handbook of Data Compression merupakan run length encoding itu basic tekniknya gitu ya. Teknik dasar, salah satu teknik dasar pada kompresi data. Ya. Jadi secara umumnya, secara garis besarnya run length encoding ini membaca berapa banyak karakter yang muncul. Ya, berapa banyak karakter yang muncul gitu. Nah, jadi dia ada dua pembacaan atau ada dua teknik atau dua encoding atau dua data. Sebelah kiri adalah jumlah datanya, sebelah kanan adalah data yang dihitung gitu. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu ini sistem kerja dengan metode RLE adalah sebagai berikut. RLE bekerja dengan mengurangi ukuran fisik dengan adanya pengulangan string dari deretan karakter atau bit data. String perulangan ini dinamakan run. Ya, dinamakan run. Jadi kalau kita baca dari kiri ke kanan atau string yang mau kita buat itu namanya run. Kemudian dikodekan dalam 2 bit. Ya, dikodekan dalam 2 bit. Bit pertama atau yang sebelah kiri disebut jumlah perulangannya. Dan bit kedua atau yang sebelah kanannya adalah karakter yang mengalami perulangan atau karakter yang diulang. Ya, karakter yang diulang. Jadi satu buah string disebut run, kemudian di sebelah kiri bitnya disebut jumlah perulangan, dan di sebelah kanan disebut karakter yang diulang, gitu ya, karakter yang diulang. Sebagai contoh di sini ada string ada 5 M ya, yang direpresentasikan dalam 5 karakter atau bit data. Jika menggunakan RLE dikompresi menjadi 2 karakter. Ya, 2 karakter doang kalau menggunakan RLE menjadi 5 M. Yang dimana tadi sudah kita bahas di sini run-nya atau string perulangan dikodekan dalam 2 bit. Ya, bit pertama merupakan jumlah perulangan, itulah 5 karena ada 5M. Kemudian bit kedua adalah karakter yang diulang. Ya, karakter yang diulang yaitu M. Nah, jadi satu ini atau 2 karakter ini, 2 bit ini ya disebut run, di mana sebelah kiri adalah jumlah perulangannya dan di sebelah kanan adalah karakter yang diulang. Ya, karakter yang diulang. Jadi sangat dasar RLE ini, run length encoding ini. Jadi dia hanya membaca berapa banyak atau berapa kali perulangan dari sebuah karakter. Ya, kalau kalian atau yang kita bahas kemarin adalah karakternya dibaca dulu atau stringnya dibaca, kemudian dicari frekuensi kemunculannya. Nah, kalau run length encoding tidak. Dia baca kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari satu karakter ke karakter berikutnya. Jika terjadi perulangan maka digabungkan dan dijadikan 2 bit, yaitu sebelah kiri jumlah perulangannya dan sebelah kanan karakter yang diulang. Begitu seterusnya, dibaca lagi sebelahnya, dibaca lagi. Kalau dia karakternya cuma 1, ya, kalau karakternya cuma 1 maka dia disebut 1. Ya, jadi ada kerugian juga, ada kelemahan juga dari run length encoding ini. Kita lihat lagi contoh yang lain. Di sini ada string A B B B C C C C D. Ya. Kalau kita buat di sini harusnya 1A, 3B, 4C, 1D. Ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini A3, B4, CD. Satunya dihilangkan. Kalau kita tambahkan 1, ya. Kalau kita tambahkan 1 berarti ada A dan D. Tambah 2 lagi maka dia tetap jadi 8 bit. Ya, tetap jadi 8 bit. Nah, itulah kekurangan dari run length encoding. Kalau kita lihat lagi contoh di sini nih, HGYTRK.
Nah, ini kan nggak ada perulangan karakter di sebelahnya, ya, tidak ada perulangan karakter di sebelahnya. Dia satu karakter. Jadi kalau kita menggunakan RLE, HGYTRK ini yang awalnya 6 bit, jika kita menggunakan RLE maka kita menjadikan dia 1H, 1G, 1Y, 1T, 1R dan 1K. Jadi ada penambahan bit di sini atau penambahan karakter yaitu 1. Ya, yaitu 1. Dimana seperti yang udah dijelaskan tadi, setiap run atau setiap pembacaan dia memiliki 2 bit, ya, sebelah kiri jumlah perulangannya, sebelah kanan karakter yang diulang. Jika dia tidak ada perulangan maka dia disebut atau dibuat angka 1. Berarti perulangannya cuma 1 kali. Nah, makanya itu yang HGYTRK ini menjadi 1H, 1G sampai 1K, sehingga dari awalnya 6 bit menjadi 12 bit. Nah, ini kelemahan dari RLE. Ya, ini suatu kelemahan dari RLE. Jika karakternya tidak ada yang berulang, maka dia akan menambah jumlah bitnya, jumlah ukurannya. Ya, dia akan menambah jumlah ukuran. Kalau kita buat di sini tadi, ini jadi 1A, ya. Di sini ada 1A, 3B, 4C dan 1D. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi tetap 8 bit, tidak ada pengurangan di sini. Ya, tetap 8 bit kalau kita tambah angka satunya. Nah, jadi itulah kelemahan dari RLE apalagi di text compression, ya. Kalau kita baca lagi dari punya si David Solomon untuk RLE bagian text compression, ya, dia sama, ya, pasti artikel itu mengambil dari sini semua. Nah, dia mengatakan di sini, jika kita gunakan karakter add, ya, atau sebuah karakter spesial sebagai simbol karakter awalnya atau escape karakter disebut, maka stringnya kita tambahkan add, gitu ya. Ya, kita katakan add. Nah, ini merupakan kekurangan juga. Maka string ini lebih panjang nanti jadinya. Nah, ya, maksud dari karakter add tadi, jadi gini, 1 add A, 3 add B, 4 add C, 1 add D. Nah, itu. Jadi kan makin tambah kan? Jadi yang harusnya tadi 3 karakter makin, ya, tetap jadi 3 karakter, gitu ya. Jadi 3 bit. Oke. Jadi yang tadi awalnya A, B, 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 C, 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 D, C-nya 4. Kalau kita pakai si RLE, ya, pakai RLE, jadinya seperti ini. 1 add A, 3 add B, 4 add C, 1 add D. Nah, makin bertambah jumlahnya, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Maka jadi 12 bit. Yang awalnya tadi cuma 9 bit, ya, 9 bit jadi 13 bit di sini. Jadi 12 bit. Nah, jadi ini merupakan salah satu kelemahan dari RLE. Kalau tidak ada karakter yang berulang, maka dia bertambah jumlah bitnya, ya, jumlah ukurannya. Tapi ini karena ini kekurangan, jadi kita pakai RLE yang satu lagi, ya, tanpa add. Di sini sudah ada contohnya juga, seperti yang sudah dicontohkan tadi, ya. Jadi kalau tidak ada add, maka dia jadinya cuman, ya, seperti yang kita lihat tadi, 1A, 3B, 4C, 1D. Ya, walaupun jadi hasilnya sama-sama ya lebih kecil, ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, cuma 9 di sini 8. Hanya berkurang 1 bit. Ya, hanya berkurang 1 bit. Itu salah satu kelemahan RLE. Hanya saja di artikel lain kita temukan RLE ini lebih bagus digunakan ketika kompresi gambar atau citra, ya. Kompresi gambar atau citra, di mana setiap citra hampir memiliki nilai piksel yang sama, ya, nilai piksel yang sama. Nah, citra grayscale dicontohkan di sini, ya, ada 10 kali 10 piksel. Sini kita coba lagi tengok, lihat. Nah,
Jadi 22777, 22244 ini dia ngambil nilai pixelnya grayscale ya, nilai pixel grayscale. Maka kalau dihasilkan dikompresikan menggunakan RLE, maka di hasilnya 2 jumlahnya 2, 7 jumlahnya 4, 2 jumlahnya 4. Maka ini untuk satu baris atas ya, satu baris atas. Untuk baris yang berikutnya 4 jumlahnya 2, 1 jumlahnya 3, dan 7 jumlahnya 5 ya, 7 jumlahnya 5. Jadi kalau kalian lihat artikel, kalau kalian baca-baca artikel, ada yang dibolak-balik ya. Kalau kita bahas tadi dari Handbook Data Compression juga beberapa artikel, dia mengatakan sebelah kiri adalah jumlah perulangannya. Jadi harusnya kayak 7 nilai 7 4 kali muncul ini adalah harusnya 4,7 kan gitu. Harusnya 4,7 tapi dibuat 7,4. Nah, ini nggak masalah ya. Ini nggak masalah sama sekali. Nah, jadi hasil akhirnya nanti setelah dijumlahkan seperti ini, ya kita ambil nilainya semua 22742442. Sama seperti halnya nilai ini tadi, maka inilah karakter akhir setelah dikompresi. Ya, ini nilai string awal misalnya ya, A B B B C C ini tadi. Nah, ini hasil kompresinya. Ini hasil kompresinya. Ada angka di mana teks ini A sampai Z ya. A sampai Z, tidak ada angka. Nah, kalau kita bahas pixel atau file citra, maka dia angka. Nah, maka jumlah perulangan ya, jumlah perulangan menjadi nilai baru. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan dia sudah dibaca ya satu-satu. Ya, sudah dibaca satu-satu. Di sini sampai 0 10 kali, satunya 3 kali, 4-nya 2 kali, 2-nya 2 kali, 5-nya 3 kali. Maka jika dibaca dari kiri ke kanan ke bawah, jadi dia diambil semua 2 2 kali, 7 4 kali, 2 4 kali, lalu digabungkan lagi 4 2 kali, 1 3 kali. Nah, digabung terus dibaca. Jadi jumlah perulangannya tadi juga dihitungnya menjadi nilai baru. Ya, menjadi nilai baru. Maka kalau dihitung menjadi 52 pixel. Yang awalnya tadi 10 kali 10 100 pixel, jadi sekarang cuma 52 pixel. Oke, jadi sama seperti hal ini. Ini tadi awalnya adalah 9 bit ya, atau 9 karakter. Setelah digunakan, kita pakai yang bawah aja deh. Setelah di RLE kan, kompresi RLE, maka hasilnya menjadi 8 bit. Seperti itu. Nah, beda lagi hasilnya jika kita menggunakan misalnya seperti ini, universitas. Nah, tidak ada karakter yang berulang di sini. Tidak ada karakter yang berulang. Jadi kalau kita gunakan RLE, maka hasilnya 1U, 1N, 1I, 1V, 1E, 1R, R, 1S, 1I, 1T, 1A, 1S. Nah, jadi masing-masing karakter itu dibaca. Ya, masing-masing karakter itu dibaca. Dan dilihat berapa kali perulangannya. Nah, masing-masing memiliki perulangan. Ya, masing-masing memiliki perulangannya. Walaupun cuma satu dia tetap dibuat. Jadi kalau dibuat dalam RLE yang tadinya cuma 4 8, 3, 2, 11 karakter atau 11 bit. Nah, jadi tadi yang 11 bit, kita coba menggunakan RLE untuk kompresi kata universitas. Yang tadi awalnya 11 bit, karena dia tidak ada perulangan, maka maksudnya tidak ada karakter yang muncul lebih dari satu kali. Jadi dia masing-masing karakter muncul satu kali jika dibaca dari kiri ke kanan. Ya, jika dibaca dari kiri ke kanan menggunakan RLE. Jadi ada jumlah perulangannya, yaitu 1 untuk karakter perulangannya atau karakter yang diulang, yaitu U. Ya, karakter yang diulang yaitu U. Nah, jadi di sini masing-masing karakter dibaca atau diberikan sebuah angka, di mana angka tersebut adalah jumlah perulangan. Ya, jumlah perulangan. Jadi kalau kita lihat di sini bisa menjadi 22 bit. Yang awalnya cuma 11 bit, akhirnya menjadi 22 bit. Kenapa? Karena tidak ada karakter yang berulang. Gitu.
karakter yang berulang. Nah, jadi RLE ini kalau untuk teks kompresi atau kompresi teks lebih banyak kekurangannya. Jadi nanti bisa menjadi ini ya, bertambah ukurannya, bukan berkurang untuk kompresi teks. Tetapi kalau kita lihat ya, jika untuk kompresi citra di mana terkadang nilai keabuan atau grayscale itu tadi banyak perulangan, maka RLE ini sangat bagus ya, sangat bagus untuk citra atau untuk kompresi citra ya, untuk kompresi citra. Oke. Jadi di sini seperti yang kita lihat ya, dia mengambil nilai masing-masing dari atas tadi, dari pixel-pixelnya itu. Seperti biasa run-nya ya, yaitu sebelah kiri atau sebelah kanan ya, tergantung sih, sama aja sih sebenarnya, nggak masalah itu. Ada jumlah perulangan dan karakter yang diulang. Jadi kalau kita lihat dari contoh ya, dari contoh artikel, maka dia punya 22, kemudian ada 7777 dan 4-nya 2 kali ya. 2-nya 4 kali. Nah, seperti ini. Kemudian juga punya dia 4-nya 2 kali, 1-nya 3 kali, 7-nya 5 kali. Ya. 7-nya 5 kali. Kemudian ada 7-nya 4 kali dan 3-nya 6 kali. Ya, kita anggap aja ini data kita ya, data kita seperti ini. Jadi kalau kita gunakan RLE, ini misalnya citra ya, citra grayscale. Kalau kita gunakan RLE, maka hasilnya kita mainkan saja yang lainnya. 2 muncul 2 kali, kemudian 7 muncul 4 kali atau 4 kali 7 munculnya, 3 kali 2 4 ya, 4 kali 2 muncul ya. Kita pakai teorinya saja yang awal ya, di mana sebelah kiri adalah jumlah perulangan dan sebelah kanan adalah karakter yang diulang. Sebelah kiri jumlah perulangan, sebelah kanan karakter yang diulang ya. Nah, biasanya dia buat seperti ini. Kalau untuk citra biasanya dibuat seperti ini. Nah, dibuat seperti ini ya. Kita ikutin saja juga nggak masalah. Mau yang mana aja juga nggak masalah, kalian ikutin. 2 kali 4, kemudian 3 kali 1 dan 5 kali 7. Kemudian ada 4 kali 7 dan 6 kali 3. Ya, ada 6 kali 3. Oke, kita ikutin aja sih, nggak apa-apa biar kalian juga kelihatan ya. Oke. Oke. Nah, jadi citra grayscale tadi kita punya di sini ya, ada contohnya. Nah, kalau kita gunakan RLE di mana pembacaannya dari kiri ke kanan dan setiap karakter dilihat berapa kali perulangannya, lalu dibuat menjadi 2 bit. Sebelah kiri bit jumlah perulangan dan sebelah kanan bit karakter yang diulang. Jadi ada karakter 2 muncul sebanyak 2 kali. Maka kita buat 2 kali perulangan dan karakternya adalah 2. Kemudian di sini ada karakter 7 yang berulang sebanyak 4. Ya, karakter 7 yang berulang sebanyak 4. Jadi di sini 4 kali perulangan yaitu karakternya 7. Ya. 4 kali perulangan karakternya 7. Kemudian di sini ada karakter 2 berulang sebanyak 4. Maka kita buat 4, jumlah perulangannya 4 menjadi jumlah perulangannya 4, karakternya adalah 2 dan begitu seterusnya. Jadi kalau hasilnya setelah kita gunakan RLE maka hasilnya 22, 47, 42. Kemudian 24, 31, 57. Kemudian 47, 63. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ya, hasil akhirnya.
menggunakan RLE. Jadi kalau kita hitung, misalnya tadi ini 10 kali 3, maka ini totalnya 30 bit. Ya, ketika kita gunakan RLE, maka hasilnya menjadi 1 2 3 4 5 6. Sini ada 6 tambah 4 ada 14. Jadi sama dengan 14. 6 tambah 4 10 16 ya. Ada 16 bit. Nah, jadi totalnya 16 bit. Nah, jadi kalau kita lihat dari teks kompresi tadi atau kompresi teks menggunakan RLE dan juga kompresi citra grayscale ya, harus garis bawahi, menggunakan RLE maka lebih efektif pada format citra ya, pada kompresi citra RLE ini lebih bagus, apalagi citra grayscale ya. Tapi kalau karakter tadi atau teks dia kurang ya, sangat kurang, karena jarang karakter itu atau teks itu berulang gitu ya, jarang berulang. Contohnya saja seperti Universitas Budi Dharma. Nah, itu semua karakternya satu, tidak ada kiri dan kanan sama ya, tidak ada kiri dan kanan sama. Jadi lebih baik RLE ini digunakan pada citra seperti itu ya. Jadi awalnya 30 bit, akhirnya 16 bit. Nah, karena tadi sebelah kiri adalah jumlah perulangan dan sebelah kanan adalah karakter yang berulang atau karakter yang diulang, maka kalau mau didekompres atau dibalikkan, ya balikkan saja, berarti ada 2, jumlahnya 2 ya. Kemudian ada 4 kali 7, kemudian 4 kali 2. Nah, gampang gitu aja, karena dari encodingnya saja sudah, run-nya itu ada 2 bit, sebelah kiri jumlah bitnya, jumlah perulangan bitnya, dan sebelah kanan karakter yang diulang. Maka tinggal dikalikan saja. Berarti ada 2 kali 4, 2 kali kemunculan 4, kemudian 3 kali kemunculan 1, dan 5 kali kemunculan 7. Nah, jadi di sini 2 4 1. 2 kali muncul karakter 4, sorry. Oke. Ya, 2 kali untuk jumlah perulangan, dan kanan nih karakter yang diulang, berarti 4 ya. Kemudian di bawahnya 4 kali 7 ya, 6 kali perulangan karakter 3. 6 kali perulangan karakter 3. Nah, maka hasilnya sudah seperti ini. Jadi RLE ini sangat-sangat sederhana, sangat-sangat simple ya untuk kompresinya ya. Kita gunakan tadi kompresi teks, maka hasilnya menjadi lebih besar. Ini kurang efektif berarti untuk teks. Dan jika kita pakai citra grayscale, di sini sudah ada contoh kita buat, maka hasilnya lebih efektif ya, hasilnya lebih efektif. Untuk perhitungannya sama saja seperti kemarin ya, rasionya 100% dikurang ukuran setelah dibagi ukuran sebelum dikali 100%. Nah, itu nggak usah kita hitung-hitung lagi, nanti kalian hitung aja sendiri. Oke, jadi untuk hari ini yaitu algoritma run length encoding seperti itu saja ya. Jadi kita sudah coba di teks, kita sudah coba di format citra grayscale ya, format citra grayscale. Jadi setiap nilai keabuan itu hampir sama kiri dan kanan ya, jumlah perulangannya bisa kita lihat gitu untuk citra grayscale. Tapi kalau karakter atau teks ya atau huruf, maka ini sangat kurang untuk RLE. Nah, jadi itu pembahasan kita mengenai algoritma run length encoding. Nah, ini salah satu contohnya tadi juga ya, untuk citra grayscale ya. Setelah diubah ke grayscale nilainya hampir sama itu. Nah, jadi ada 254 sebanyak 32 kali muncul. Ya, 254 sebanyak 32 kali muncul. Nah, jadi run length encoding ini menurut beberapa peneliti di artikelnya memang lebih bagus digunakan pada citra grayscale daripada teks. Ya, citra grayscale daripada teks. Tapi kalau kita gunakan metode transformasi seperti yang sudah dibahas, yaitu ada Burrows-Wheeler transform, kemungkinan kemunculan karakter dari kiri ke kanannya bisa ada gitu ya. Nanti saya coba buatkan video tentang transformasi Burrows-Wheeler.
Kalau dikombinasi mungkin bisa teksnya, ya. Misalnya universitas tadi bisa aja S-nya, ya, S-nya bisa sama gitu, I-nya juga bisa gandengan. Tapi tetap aja satu karakter dihitung satu, ya. Jadi tetap aja kalau satu karakter muncul, satu huruf muncul, tetap harus ada angka 1 di sebelah kirinya. Gitu. Atau kalau tidak, bisa juga kita abaikan angka 1 tadi karena dia cuma muncul satu kali, ya. Kalau dari handbook si David Solomon juga, kalau 1 ya udah nggak usah dibuat angka 1 gitu, ya. Nggak usah dibuat angka 1 gitu. Tapi angka 1 tadi kita juga contoh saja. Jadi misalnya yang universitas tadi, kalau ini tidak kita gunakan angka 1, maka dia tetap menjadi 11 bit gitu. Dia tetap menjadi 11 bit, tidak ada pengurangan karakter di situ. Ya, ini bisa saja. Ini bisa saja. Ya, kita tidak usah pakai angka 1. Tidak usah pakai angka 1. Jadi hanya karakter yang berulang, maka dia yang diberi angka. Jadi misalnya ada 2, 3, maka dia saja yang diberi angka. Sama seperti contoh ini tadi, ya, dia hanya beri angka pada 3 dan hanya beri angka pada B dan 4, B dan C, ya. Jadi kalau dihitung ini cuma 6 bit, jadi yang lebih baik. Jadi di sini lebih bagus kompresinya kalau kita tidak pakai angka 1. Nah, ini bisa saja terjadi, bisa saja. Ya, bisa saja, tergantung kita sih. Oke. Jadi untuk run-length encoding, untuk kompresi teks dan kompresi citra seperti itu. Pembacaannya sangat-sangat sederhana, sangat simpel, tinggal baca saja berapa kali karakter yang muncul, berikan angkanya di depan, lalu di sebelah kiri, lalu sebelah kanan karakter yang diulangnya tadi. Sebelah kiri jumlah perulangan dan sebelah kanan karakter yang diulang. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.